Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini channel yang membahas tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Oh iya teman-teman, saya udah lama banget nggak upload video. Kali ini saya insya Allah akan rutin upload video, mungkin dalam seminggu ada 3 video kali ya. Oke, support channel saya agar tetap maju ke depannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani channel saya sampai saat ini. Terima kasih banyak. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata yang tentu saja tidak kalah menarik dengan kisah-kisah nyata sebelumnya yang telah saya ceritakan. Kisah nyata ini dialami oleh seorang motivator, bisnismen, pengusaha, pokoknya banyak deh ya, orang yang sangat terkenal sekali terutama di kota Bandung, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga. Kang Dewa ini pernah menceritakan tentang kisah nyata keajaiban sedekah yang dia dan temannya dia alami. Kang Dewa ini beberapa tahun yang lalu dia pernah melaksanakan ibadah umrah bersama dengan sahabatnya, rekan bisnisnya, partner bisnisnya. Pada saat itu Kang Dewa itu mengalami ada sedikit masalah pada kakinya. Jadi beliau ini kurang bisa berjalan dengan lancar. Jadi dibantu dengan alat bantu jalan gitu. Pada saat beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, ada seorang wanita yang menggunakan kursi roda dari warga negara Pakistan kalau nggak salah. Beliau mengatakan dia minta tolong sama Kang Dewa ini untuk mendorong dia. Terus Kang Dewa ini karena melihat kondisinya sendiri mengalami kesulitan dalam berjalan, jadi beliau menolak keinginan orang Pakistan ini, tapi malah dibantu oleh temannya, rekan bisnisnya sendiri. Pada saat beliau masih melakukan tawaf ini, setelah menolak keinginan orang Pakistan ini, ada rasa penyesalan di hati Kang Dewa ini. Dia penyesalannya gini, kenapa saya tidak menerima aja ini jalan petunjuk dari Allah bahwa untuk menolong orang ini, untuk melakukan kebaikan, salah satu cara melakukan kebaikan, kenapa saya tidak ambil aja gitu, kenapa saya malah ngasih peluang ini kepada teman saya. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk melakukan kebaikan, terutama pada saat umrah, apalagi pada saat tawaf ini ya. Terus tahun besoknya beliau melakukan umrah lagi bersama rekan bisnisnya ini, partner kerjanya ini juga. Jadi sebelum melaksanakan umrah, beliau ini udah berdoa jauh-jauh hari, pokok banyaklah doanya. Yang diutamakan adalah, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik pada saat umrah, apalagi pada saat tawaf itu. Jadi Kang Dewa ini sebelum berangkat umrah, temannya, rekan bisnisnya ini bercerita kepada Kang Dewa bahwa istrinya, rekan bisnisnya ini sudah menikah sudah sangat lama sekali. Terus tapi beliau belum dikaruniai anak oleh Allah. Terus rekan bisnisnya ini bercerita kepada Kang Dewa, semua berbagai macam jalan sudah ditempuh agar memiliki anak. Sampailah pada satu kesimpulan medis bahwa kesimpulan medis yang didapat adalah istri Kang Dewa ini hanya bisa memiliki anak dengan jalan bayi tabung. Jadi satu-satunya jalan yang direkomendasikan oleh tim medis agar temannya Kang Dewa ini bisa memiliki anak adalah dengan cara bayi tabung. Sebelum memutuskan bahwa mereka akan menggunakan bayi tabung atau tidak, jadi partnernya Kang Dewa ini melakukan umrah lah sama Kang Dewa, meminta kepada Allah petunjuk apa yang harus dilakukannya, jalan terbaik apa yang akan dipilihnya ke depannya, yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya mereka berdua melaksanakan umrah ini. Pada saat itu Kang Dewa ini kesehatan dirinya udah baik ya. Kalau tahun kemarin kan ada sedikit sakit, kalau sekarang enggak. Jadi beliau berdoa nih sama Allah, ya berilah saya jalan kesempatan untuk melakukan hal yang baik ya Allah. Pada saat beliau melaksanakan tawaf, tiba-tiba saja ada keinginan beliau untuk mengecek HP. Beliau ini, Kang Dewa ini, selama melaksanakan umrah itu jarang sekali ngecek HP, itulah sangat meninggalkan ngecek sosial media, HP, WA segala macam itu. Tapi pada saat itu ada keinginan untuk ngecek HP. Pada saat beliau ngecek HP, ternyata beliau ini menerima WA dari teman lama yang udah lama sekali, dan teman lamanya ini minta tolong kepada Kang Dewa untuk biaya pengobatan anaknya agar diberi pinjaman 30 juta. Terus Kang Dewa cerita begini, teman lamanya ini adalah salah satu orang yang dulunya pada saat Kang Dewa ini diisukan
kasus investasi bodong yang 7,7 miliar itu, salah satu orang yang menjerat Kang Dewa, yang memarah-marahi Kang Dewa itu adalah yang temannya ini. Dan temannya ini udah lama banget tidak ketemu Kang Dewa. Jadi Kang Dewa ini bercerita, ini ada orang yang dulu marah-marahin saya tentang investasi bodong, yang memarahi saya padahal saya juga kena tipu. Tiba-tiba setelah sekian tahun, tiba-tiba dia me-WA saya, minta tolong kepada saya untuk dipinjami uang untuk biaya pengobatan anaknya. Anaknya ini sangat kritis sekali dan sekarang berada di ICU. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya gimana perasaan Kang Dewa saat itu. Ini ada orang yang kesal nih, yang dulu marah-marahin kita karena dia merasa kita melakukan investasi bodong, sementara kita sendiri juga ditipu oleh orang lain gitu loh. Dan pada saat ini dia ujuk-ujuk meminjam uang 30 juta, dan itu bukan uang sedikit loh, 30 juta untuk biaya pengobatan anaknya. Tapi Kang Dewa bersikap bijaksana, terus terpikir lagi dalam hatinya, mungkin ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah agar dia minta tadi kesempatan kan untuk berbuat baik, mungkin ini jalannya. Jadi dibalas WA-nya itu, WA temannya itu oleh Kang Dewa, dikirimin uang 30 juta, dibilang saya kasih dan tidak perlu dibayar. Jadi 30 juta itu disedekahkan oleh Kang Dewa. Terus Kang Dewa setelah mensedekahkan uang 30 juta ini kepada temannya, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah agar Allah memberi keridhaan kepada partnernya ini yang menghendaki menginginkan seorang anak ini diberikan keridhaan Allah untuk memiliki anak yang soleh dan soleha. Jadi Kang Dewa itu sendiri berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk rekan bisnisnya, untuk temannya. Kemudian setelah melakukan tawaf, masih melakukan tawaf kan itu 7 kali ya mengelilingi Ka'bah. Terus nggak lama kemudian dia juga merasa nih, tadi kan dia ngecek WA, terus dia merasa pengen ngecek HP lagi, tapi ngecek HP-nya di Facebook. Dibukalah sosial media Facebooknya. Pada saat dia buka Facebook, dia di berandanya dia tuh ada seorang bapak-bapak, dia minta bantuan dana karena anaknya juga lagi mengalami kesulitan, anaknya juga lagi sakit dan butuh dana, yaitu sekitar 40 juta. Jadi dipikiran Kang Dewa, barusan dia udah mentransfer uang 30 juta dan sekarang dia akan mentransfer uang lagi 40 juta, dan 40 juta itu kan lumayan besar ya. Terus dia berpikir gini, oke, insya Allah saya akan memberikan jalan kepada bapak ini. Dia teleponlah temannya ini, rekan bisnisnya ini, walaupun dia partner ya, sama-sama pergi umrah, tapi pada saat tawaf itu temannya di sebelah sana, dia di sebelah sini, jadi tidak berdampingan. Jadi dia telepon temannya ini, dia bilang gini, bro, ini ada nih kesempatan emas, pada lagian kan kita saat ini berada di saat umrah dan kita lagi tawaf nih, pasti doanya mabrur, ada kesempatan emas nih. Terus temannya bilang, apa? Ini ada nih orang butuh bantuan, anaknya sakit. Terus Kang Dewa ceritalah kondisi yang dia dapat di Facebook itu ya. Dia tidak tahu siapa orangnya, tapi dia mencantumkan nomor rekeningnya. Terus maksud Kang Dewa tuh gini, ya udah kita patungan gitu, separuh-separuh tuh, dia bantu dikit gitu loh. Terus kata temannya gini, mana nomor rekeningnya? Di share lah, dikirimlah nomor rekening yang di Facebook tuh oleh Kang Dewa ke temannya. Terus nggak lama kemudian masuklah laporan WA kan ke Kang Dewa, screenshot dari teman ini ke Kang Dewa, dibilang gini, bro udah saya transfer bro, dilampirkan bukti transfer ke rekening yang orang tua yang sakit, orang tua yang butuh bantuan untuk anak yang sakit di Facebook itu, sebanyak yang dibutuhkan yaitu 40 juta. Berdasarkan Dewa melihat di rekeningnya transfernya itu 40 juta, dia ada rasa kesal. Kenapa ini temannya ini mentransfer full gitu, dia mintanya cuman dibantuin gitu separuh-separuh gitu loh, tapi ini dibayarin sama temannya 100% 40 juta. Dan temannya ini tanpa pikir panjang ya, dia langsung transfer ke rekening si bapak yang lagi sakit itu, padahal dia tidak kenal, tidak lihat, tidak baca berita juga. Terus pada saat setelah ditransfer gitu, Kang Dewa berdoa di dalam hatinya gini, walaupun dia tidak ada jadi menyumbang 40 juta itu ya, tapi dia tetap berdoa, ya Allah, dengan sedekah yang diberikan teman saya ini, semoga anak si bapak ini cepat sembuh, dan kabulkanlah doa teman saya ini agar dikaruniai dengan, dan engkau ridha agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha untuk teman saya ini dan istrinya, amin. Udah berdoa gitu. Setelah selesai umrah, pulang umrah,
Sebulan kemudian nih partnernya Kang Dewa sama dia berjumpa lagi nih, mereka lagi mengadakan talk show gitu ya. Itu sebulan setelah umrah, dan bulan itu adalah bulan yang akan ditentukan pada saat waktu yang tepat untuk istrinya temannya itu melakukan uh, apa ya tadi, proses bayi tabung itu. Tapi pada saat mereka bertemu gitu, dia Kang Dewa itu menerima WA dari temannya ini, sebuah screenshot juga ya. Di WA-nya itu di screenshot oleh temannya itu dikirim ke Kang Dewa, yaitu adalah tes pack itu garis 2. Jadi kalau ibu-ibu yang menunggu kehamilan, dan hampir semua wanita tahu, tapi kalau ada tes pack terus garis 2 itu dinyatakan hamil. Terus Kang Dewa pada saat lihat tes pack itu, hah ini benar, dia nelpon balik kan, hah ini beneran bro, masya Allah, iya gini 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 gitu. Terus kata temannya Kang Dewa itu kan ya, rencananya bulan ini saya akan melakukan apa ya, bayi tabung tadi, rencananya untuk proses bayi tabung tadi, tapi dengan izin Allah alhamdulillah istri saya hamil. Dan ini dia udah ngecek selama sebanyak 5 tes pack, jadi bukan 1 tes pack aja ya, dia untuk meyakinkan sebanyak 5 tes pack. Terus Kang Dewa terus bersyukur dalam hatinya, masya Allah alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi teman-teman bisa dibayangkan ya, pada saat dia memberikan sedekah kepada orang yang tidak dia ketahui dan orang itu sangat butuh dengan jumlah yang sangat besar, dan dia tidak berpikir ini orang ini dia kenal apa enggak, apa balikin lagi apa enggak, dia ridho aja, ikhlas aja. Padahal sebulan kemudian temannya Kang Dewa ini juga butuh dana kan untuk proses bayi tabung. Dan saya sudah meriset beberapa artikel di Google, berapa sih biaya bayi tabung di Indonesia. Ranks yang saya dapatkan dari jurnal yang saya baca adalah biaya bayi tabung Indonesia sekitar 40 juta sampai 200 juta. Itu tergantung dengan kondisi orang tua, rumah sakit yang dipilih, peralatan medis yang dipilih. Jadi ranks harganya segitu, 40 juta sampai 200 juta untuk satu siklus. Satu siklus ini maksudnya adalah untuk satu proses. Jadi kalau satu proses ini diikuti dan gagal, hilanglah uang segitu. Kalau mau bayi tabung lagi, ulang lagi dari awal, dan support dana lagi 40 juta sampai 200 juta. Sementara temannya Kang Dewa itu dia bersedekah 40 juta dan alhamdulillah langsung jadi. Jadi saya bukan apa ya, bahwa teman ini bersedekah 40 juta akhirnya dia dapat bayi tabung 40 juta, bukan hanya itu. Proses bayi tabung itu cukup panjang, ada tahap-tahapannya, dan belum tentu juga berhasil tuh. Ada beberapa orang yang mengikuti proses bayi tabung itu berkali-kali, dan itu selain butuh dana juga ke support mental bagi kedua orang tua dan keluarganya. Sementara teman yang Kang Dewa ini tidak, jadi mengikuti proses bayi tabung dan istrinya dinyatakan hamil, positif hamil. Tentu saja itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sedekah yang tidak mikir panjang, sedekah diberikan kepada yang butuh dan tidak mikir ini bakalan dibalas apa enggak gitu loh sama temannya. Itu pasti nggak mikir ini bakalan dibalas apa enggak gitu sama Allah, dia sedekah aja dan hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Padahal selama ini temannya Kang Dewa itu telah memiliki atau menjalankan proses, berbagai macam proses agar memiliki anak. Banyak sekali proses yang dilakukan, sampailah proses terakhir adalah memiliki bayi tabung. Dan teman-teman juga bisa bayangkan berapa dana yang sudah dikeluarkan. Dengan bersedekah ini kita bisa mengambil manfaat adalah cepatnya hajat kita dikabulkan, menolak bala, menolak penyakit, menolak mati mendadak, terus menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu. Dalam video-video saya yang sebelumnya banyak sekali manfaat dari sedekah, silakan cek ya. Menurut teman-teman, bagaimana cerita ini menurut teman? Apa kesimpulan yang bisa teman-teman ambil? Oke, sekian video saya kali ini. Tonton video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.